Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, salam budaya untuk kita semua. Tradisi adalah cermin jati diri sebuah bangsa. Di tengah arus modernisasi, masih ada warisan budaya yang tetap kokoh dipertahankan oleh masyarakat. Salah satunya adalah tradisi mandi safar. Ritual turun-temurun masyarakat Tidung yang hingga kini tetap hidup dan menjadi bagian dari kekayaan budaya perbatasan. Tradisi ini bukan sekedar mandi bersama, tetapi syarat makna spiritual, sosial, dan kearifan lokal yang mengajarkan kebersamaan serta doa untuk keselamatan. Bagaimana sejarahnya, makna filosofinya, dan bagaimana masyarakat Tidung menjaga kelestariannya hingga kini? Mari kita simak dalam obrolan budaya kali ini, bertajuk Sejarah Mandi Safar dari Warisan Leluhur hingga Budaya Kekinian. Bersama 3 narasumber inspiratif, ada Bapak Arbain SPD, merupakan budayawan Tidung. Kemudian ada juga Bapak Harrison SPD, Sekretaris FKWT Kabupaten Nunukan, sekaligus tim pengembang seni budaya Tidung. Dan yang terakhir, Ardiansyah, yang merupakan anggota dari Sanggar Tari Busak Malay Nunukan. Saya Rahmi Arifudin akan menemani Anda dalam perbincangan penuh makna tentang warisan budaya yang terus dijaga di tanah perbatasan. Ya, yang pertama-tama saya akan berbincang dulu, ngobrol dengan Bapak Arbain selaku budayawan suku Tidung di Kabupaten Nunukan. Apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah sehat. Sehat. Apa kesibukannya akhir-akhir ini Pak? Kesibukan akhir-akhir ini kami adalah bagian dari tim pengembang budaya dalam revitalisasi bahasa maupun cerita-cerita rakyat yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Oh gitu. iya. Ya, dan juga saya menyapa untuk narasumber kita yang kedua, ada Bapak Harrison SPD, Sekretaris FKWT Kabupaten Nunukan sekaligus tim pengembang seni budaya Tidung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Apa kesibukan akhir-akhir ini Pak? Untuk kesibukan sama ya dengan Pak Arbain, kita memang fokus di pengembangan seni dan budaya suku Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan. Kebetulan kita ada memang program dan proyek yang harus diselesaikan di tahun 2025 ini. Wah, luar biasa. Dan selanjutnya narasumber kita ada Bapak Ardiansyah, anggota Sanggar Tari Busak Malay Nunukan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Apa kesibukan akhir-akhir ini? Kalau untuk kesibukan hari-hari, yang pertama itu kita dari Sanggar Busak Malay melakukan kegiatan seperti nari-nari biasa lah kegiatan. Iya. Kalau untuk kesehariannya mungkin saya masih kuliah juga. Oh iya. Sambil lah. Ya. Oh sama, saya juga kuliah. Oh, iya, kuliah. Maksudnya berkuliah. Ya. Ya baik. Nah kita awali saja obrolan budaya pada kesempatan kali ini. Saya ke Pak Arbain dulu ya. Bapak Arbain, mungkin Bapak bisa ceritakan kepada pendengar juga pemirsa RRI bagaimana asal-usul atau sejarah awal tradisi mandi safar di masyarakat Tidung. Karena saya selaku pendatang di Kabupaten Nunukan cuma sering mendengar ya Pak, mandi safar gitu ya di bulan Safar. Tapi saya belum pernah ada kesempatan untuk mengikuti tradisi ini. Nah, bisa Bapak ceritakan bagaimana asal usul atau sejarah awal mula tradisi mandi safar ini? Baik, terima kasih. Jujur kami adalah memang masyarakat lahir di Nunukan sini. Cuman kita eksodusnya itu dari Tanalia, ada yang dari Sembaku. Nah, dari daerah-daerah inilah tadi ada cerita-cerita dari orang tua kita, dari mulut ke mulut disampaikan bahwa baju safar ini juga ada asal usulnya. Kenapa sih orang baju safar atau tolak bala itu juga ada asal usulnya, ada ceritanya. Jadi kalau kita kembali ke zaman dulu, itu cerita dari nenek-nenek kita ya. Kalau zaman dulu itu ada satu perkampungan di daerah Sembaku itu kalau kita lihat ada mendapat musibah.
musibahnya itu berupa kalau bahasa kami itu istilahnya bahasa lokalnya itu adalah penyakit hitam. Penyakit hitam. Ya, penyakit hitam. Tetapi kalau kita konotasi dengan bahasa saat ini itu bisa dikatakan penyakit wabah penyakit muntah berak. Muntaber. Ya, muntaber ya. Nah, kemudian pada saat itu masyarakat yang saat itu ada di wilayah itu terkena wabah penyakit hitam. Jika dia kena pagi, sorenya langsung meninggal. Kalau pagi meninggal. Jadi setiap rumah itu jadi ketakutan masyarakatnya. Jadi mereka yang setiap harinya biasa ke sungai, ke ladang, bertani, jadi semuanya mengalami ketakutan. Nah, karena mereka mengalami ketakutan, karena mendapatkan wabah penyakit tadi, tentu di dalam kampung itu ada pemuka masyarakat yang dipercaya atau yang mereka ada yang mereka tuakan. Nah, kebetulan yang mereka tuakan itu, ya ceritanya itu, yang mereka tuakan itu mendapatkan wangsit atau mimpi. Diberi mimpi. Jadi mimpinya itu dikatakan kamu harus melakukan ritual. Ritualnya apa? Yaitu tolak bala. Apa isi dari ritual itu yang harus disiapkan? Jadi masyarakat pada saat itu dalam wangsitnya itu dia disuruh menyiapkan kayak sesajen, larungan ke sungai yang dijatuhkan ke sungai itu dalam bentuk tolak bala dan isinya di situ bermacam-macam isinya. Yang ada kebutuhan-kebutuhan di dapur, misalnya ada garam, itu ada maknanya, dikasih abu dapur. Terus kemudian ada gula, kemudian ada minyak makan, ada telur, ada air, ada kopi, ada beras, ada latup dan sebagainya. Berarti memang bahan pokok ya Pak? Bahan pokok yang ada di dapur. Tapi semua itu ada makna. Contohnya katakanlah kemudian semua itu tadi diletakkan di daun-daun keladi. Daun keladi? Daun keladi. Juga itu ada maknanya. Kenapa disimpan? Ya. Makanya sampai sekarang masih ada tuh diletakkan semuanya. Masyarakat tuh diletakkan di daun-daun keladi. Contohnya abu dapur. Kalau kami bilang, kalau abu dapur bahasa lokalnya itu adalah kaug. Kaug. Ada G ya, kaug. Diletakkan juga di daun keladi. Kenapa diletakkan di daun keladi? Kenapa dia misalnya abu dapur? Karena abu itu melayang. Pergi, kalau ditiup angin langsung terbang. Betul. Kemudian kenapa diletakkan daun keladi? Karena daun keladi kalau kena air, airnya tidak akan tertampung, dia langsung jatuh. Betul. Ya. Tidak basah. Jadi ya, semuanya ada filosofi kenapa diletakkan di daun keladi, kenapa pakai katakanlah abu dapur gitu ya kan? Itu semua ada makna. Jadi pada saat dia mimpi diberi wangsit seperti itu atau katakanlah pesan-pesan seperti itu disampaikan ke masyarakat. Masyarakat dikumpulkan. Dikumpul baru disampaikan kita harus membuat ritual yang namanya melarungkan tolak bala di laut atau di sungai. Karena kebanyakan di tempat kami ini rata-rata sungai. Misalnya Sungai Bilal, Sungai Fatimah, Sungai Bolong. Sungai Bolong. Itu betul. kami masyarakat Tidung selalu arahnya ke sungai. Jadi pada saat itu sebenarnya selain itu juga ada pesan harus membuat ketupat. Dan ketupatnya itu lucu ya. Ada yang lepek itu untuk perempuan, ada namanya yang bulat panjang itu laki-laki. Jadi ada perbedaan ketupatnya itu. Jadi ketupat itu khusus memang ketupat untuk tolak bala. Itu disiapkan. Jadi kemudian ada lagi pesan, harus ada salamun. Salamun itu tulisan Al-Quran, ditulis di selembar daun kelapa muda, baru kemudian nanti pada saat mandi diletakkan di kepala, diikat di kepala. Itu ya. Jadi itu ciri khasnya yang sudah memang dari pesan itu disampaikan. Kayaknya itu sudah ditata, diatur oleh Sang Kuasa agar itu bisa dilakukan oleh masyarakat pada saat itu yang mendapatkan musibah. Nah, kemudian setelah mereka sudah menyampaikan ke masyarakat, ke warganya, warga dikumpul, mereka sudah melakukan itu. Mereka sudah turun ke pinggir sungai, di bawah pinggir sungai semua, dibacakan doa tolak bala. Kemudian makanan itu dibagi dan saling menukar makanan. Makanan ketupat itu tidak boleh dimakan sendiri. Bawaan dari rumah kita itu tidak boleh kita makan sendiri. Harus ditukar dengan yang lainnya. Oh, jadi setiap
rumah itu wajib membawa makanan dari rumah. Ya. Kemudian pada saat sudah sampai di sungai itu saling menukar dengan Ya, penduduk atau ya. masyarakat yang Setelah lain. membaca doa tolak bala tadi itu saling menukar. Kemudian 1 biji. Kalau kita katakanlah di rumah itu ada laki-laki 5. Jadi ketupat yang bulat panjang tadi 5. Kalau perempuannya katakanlah 3, juga harus 3. Jadi totalnya kalau di rumah itu ada 8, berarti harus ada 8 ketupat. Berarti sesuai dengan jumlah anggota keluarga ya, Begitu. dalam satu kartu keluarga. Ya itu apa namanya sudah kayaknya sudah diatur. Jadi kan bukan sudah diatur, memang sudah petunjuknya dari sana. Jadi setiap kita melaksanakan itu, memang itulah yang kita lakukan di seluruh masyarakat suku Tidung yang ada di seluruh dimanapun. Di Tawau, di Kelabakan, di Tanah Merah, di Tarakan, di Bulungan, di KTT, semuanya sudah melakukan hal yang sama. Nah, berarti dalam suku Tidung ini, dalam budaya mandi safar, berarti mereka memang harus mengajarkan anak-anak mereka itu membuat ketupat ini, karena kan secara ini dilaksanakan terus-menerus dari nenek moyang sampai dengan saat ini ya Pak Arba ini. Iya, jadi anak-anak kan diajar tuh cara membuatnya, cara mengisi beras ketannya. Iya, Karena di dalam ketupat itu ada beras ketan, dan beras ketan itu untuk menambah ini dari zaman dulu tuh sudah diberi santan kelapa, dikasih garam sedikit biar ada rasa gitu ya kan. Nah kemudian anak-anak juga diajari cara membuat, dan kemudian bekas-bekas bahan yang kita buat itu juga harus dilarungkan di laut juga, di sungai. Tidak boleh dibuang sembarang tempatnya. Begitu. Iya, tidak boleh kita buang di mana, di tong sampah, di mana dan sebagainya. Tetapi tetap kita membawanya di dalam wadah yang lain. Kemudian kita buang bersamaan dengan sesajen tadi atau larungan tadi. Nah, saya mau nambahkan untuk yang larungan tadi. Iya. Larungan tadi itu juga harus dibawa, diletakkan di dalam tampi. Tampi kita menampi beras, diletakkan semuanya. Iya. Diletakkan semua itu. Nanti baru setelah dibaca doa tolak bala, semua dari Pak biasanya ada yang mengimami, yang imam kemudian membacakan doa tolak bala, baru nanti bersama-sama dilarungkan di sungai, dijatuhkan di sungai. Jadi itu maknanya. Dan kemudian itu juga memang pesannya itu dilaksanakan di bulan Syafar. Ya, di bulan hari Syafar. Rabu terakhir di bulan Syafar. Oh. Di hari Rabu terakhir. Berarti pelaksanaannya itu di hari Rabu terakhir di bulan Syafar ya, Ya, pendengar dan juga harus itu. pemirsa RRI itu harus. Harus, enggak boleh di hari Selasa atau enggak boleh di hari Kamis atau di hari Jumat. Tetap di hari Rabu terakhir bulan Syafar itu. Enggak boleh dua minggu lagi kita laksanakan hari Rabu, enggak boleh. Atau lewat dari bulan itu sendiri, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi memang Tetap waktunya pas, tidak di boleh hari lewat. Rabu. Tidak boleh lewat atau hari Kamis. Minta maaf, hari Kamis enggak bisa. Enggak boleh, Tetap harus hari Rabu. hari Rabu terakhir ya. Jadi Pak Arbain silahkan ditekankan sekali lagi makna filosofi yang terkandung dalam pelaksanaan mandi safar bagi masyarakat Tidung. Kalau kita lihat filosofinya sebenarnya itu adalah tradisi sakral yang selalu kita laksanakan di setiap hari Rabu terakhir bulan Syafar. Tuh. Iya, sebagai penolak bala. Sebagai agar kita diberi keselamatan. Betul. Itu kayak kami keyakini. Dan iya. itu adalah sudah termasuk dalam bentuk religi juga karena kita Iya, ada doa. religi, betul. Ada doa. Iya, betul. Dan saya ke Pak Harrison dulu nih. Pak Harrison SPD, pemirsa juga pendengar RRI selaku sekretaris FKWT dan juga tim pengembang seni budaya Tidung. Nah, Pak Harrison, sebelum saya ngobrol, mungkin Pak Harrison juga bisa memberitahu pemirsa juga pendengar RRI nih. FKWT itu apa ini Pak Harrison? Baik, untuk FKWT, jadi ini salah satu komunitas masyarakat adat. Jadi dalam naungan Forum Komunikasi Warga Tidung. Forum Komunikasi Warga Tidung. Tidung. Oh, FKWT. FKWT ya. namanya. Nah, yang bersandingan dengan FKWT adalah FKPT. Jadi FKPT ada juga Forum Komunikasi Perempuan Tidung. Oh, ada. Jadi ada dua. Ada dua. Jadi untuk lembaga komunitas ini sudah bergerak di tanah Borneo, khususnya yang ada di Kalimantan, etnis Tidung sebagai wadah pemersatu. Ya, salah satu adalah kegiatan dari Beju Sapar. Nah, itu sudah menjadi bagian agenda
mungkin sudah menjadi agenda wajib bagi pengurus pusat maupun pengurus daerah di setiap kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara, ya khususnya di Kabupaten Nunukan. Ya, mengenai sejarah Mandi Safar dari warisan leluhur hingga budaya kekinian ini, Pak Harrison, selaku atau sebagai bagian dari FKWT dan juga pengembang budaya Tidung, bagaimana pandangan Pak Harrison nih tentang posisi Mandi Safar dalam identitas budaya masyarakat Nunukan? Iya, sejauh yang sudah kita laksanakan, upaya kalau dari masyarakat Tidung itu sudah sekuat dan secinta betul dengan budayanya. Tinggal memainkan peran ketika misalnya ini dijadikan sebagai potensi atau wisata, boleh saya katakan wisata religi, dan wisata budaya berangkatnya adalah dari Beju Sapar. Nah di Beju Sapar tadi sudah dimaknai, sudah disampaikan oleh juga Pak Arbain bahwa bukan hanya esensi meminta dan memohon pertolongan atau menolak bala, tetapi ada semacam nilai-nilai yang terkandung, baik itu secara sosialnya, kemudian ekonomi, semuanya bisa mengikat dalam satu kesatuan bahwa Beju Sapar ini punya jati diri dan punya bagian andil, dan itu dilakukan pada bulan Sapar saja, bukan di bulan Ramadan, bukan di bulan Syawal atau bulan lainnya ya. Dan hanya khusus di bulan Sapar. Kenapa? Karena di situ penting bahwa kalau yang saya pahami, kalau Beju Sapar itu kan artinya bulan Sapar itu bulan panas. Iya. Nah, bukan berarti dia terkena matahari. Bukan, ya, bukan. Panas bukan. itu dalam arti ada beberapa hal-hal yang tidak diinginkan dan itu terjadi. Nah, seperti tadi lewat mimpi atau lewat isyarat bahwa ini tetap tidak boleh untuk dilakukan. Ini boleh untuk dilakukan. Iya. Nah, jadi makanya kami sebagai bagian dari forum warga Tidung bergerak ya tetap mengkampanyekan bahwa wajib untuk dilakukan di bulan Sapar, walaupun sampai hari ini peran dari pemerintah daerah belum terakomodir secara rinci, dalam arti yaitu tadi mengangkat dari potensi wisata kita. Betul. Padahal kalau dari kegiatan ritual ini kan bisa sebagai warisan tak benda kalau saya katakan. Ya betul, betul sekali. Tapi diharapkan dong ya tahun 2025 ini ada perubahan ya. Semoga. Semoga. Makanya kami di tim pengembang suku Tidung berupaya tidak hanya menggaungkan, tetapi kami juga berusaha untuk mengkampanyekan, mendokumentkan, kemudian membuat publikasi makna, kemudian yang tertulis secara online. Sekarang kan lebih banyak orang meleknya ke online. Jadi mau dilihat di dunia mana saja itu mereka bisa akses. Nah, karena jujur di masyarakat kita, khusus masyarakat pribumi dalam arti di sini adalah suku Tidung, itu sangat minim untuk membuka diri dan mengeksplor dari apa sih dari pesan atau bebilin ulun tua kata orang, pesan-pesan dari orang-orang tua kita, nenek moyang. Dan bahkan regenerasi hari ini itu sudah tidak hanya tahu namanya saja, tetapi yang tersirat di dalamnya seperti yang Pak Arbain jelaskan tadi itu sudah tidak menurut generasi saat ini kurang dimaknai. Seperti mungkin itu. Ya, jadi upaya konkret yang dilakukan FKWT dalam mendokumentasikan atau mempromosikan tradisi Mandi Safar ini salah satunya adalah media sosial. Iya, dengan media sosial kita bisa menjelajah semua. Jadi baik dari Facebook, IG, kemudian kami berupaya ini punya website sendiri. Wah, luar biasa. Semoga lah ya. Iya, baik. Saya ke narasumber yang ketiga, ada Pak Ardian Syah ini ya, selaku anggota Sanggar Tari Busak Malay Nunukan. Bagaimana keterlibatan Sanggar Tari Busak Malay dalam kegiatan budaya Mandi Safar?
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait keterlibatan, saya kira itu sebenarnya udah kewajiban kami lah sebagai Sanggar Tari Busak Malay lah. Apalagi dalam organisasi tersebut kan kita selalu menyalurkan budaya-budaya kita. Apalagi ini ada yang namanya kegiatan Meji Safar, itu sebenarnya hal wajib yang harus kita ikut dalam kegiatan tersebut. Mungkin itu. Ya, apakah ada tari atau juga pertunjukan khusus yang menggambarkan tradisi Mandi Safar dalam seni pertunjukan yang ada di Sanggar Tari Busak Malay ini? Untuk masalah tarian yang menyangkut tentang Meji Safar, sebenarnya dari sanggar-sanggar lain ada sebenarnya. Contoh kecil dari dari Sanggar Bedewa. Oh, Bedewa. Ya, mereka ada yang namanya tarian Meji Safar. Nah, itu ada. Tarian itu mungkin menceritakan tentang tradisi tersebut lah. Nah, kalau mungkin untuk sanggar-sanggar kami mungkin kalau untuk tradisi tersebut belum ada. Belum ya? Ya, belum ada. Tapi ada Tapi rencana? ada. Ada rencana ya? Ada rencana insya proyek Allah tahun selanjutnya depan. ya? Proyek selanjutnya. Iya, itu harus ya, pendengar juga pemirsa RRI selaku generasi muda apalagi suku Tidung wajib untuk melestarikan budaya yang ada. Jangan sampai budaya kita dicaplok negara negara lain atau juga mungkin yang ada di luar sana ya. Nah, saya kembali lagi kepada narasumber kita yang pertama ke Pak Arbain. Nah, Pak Arbain, apakah ada perubahan makna atau juga bentuk pelaksanaan dari dulu hingga sekarang ini, Pak? Oke, kalau kita melihat dari sejarah tadi, karena yang namanya Beju Safar tolak bala tadi itu tentu ada proses perubahan. Iya, kalau betul. dulu itu kita bisa kategorikan sebagai ritual. Kalau dulu kan ritual. Ya. Kalau Tapi sekarang sudah sebagai wisata untuk wisata religi. Ya, wisata religi. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Harrison, wisata religi. Iya. Itu yang makna perubahan dari ritual ke wisata religi. Betul. Jadi dulu itu merupakan ritual. Kalau sekarang merupakan wisata religi. Jadi itu perbedaannya ya Pak Arbain ya. Dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Nah, bagaimana dulu masyarakat Tidung menentukan waktu pelaksanaan tradisi ini di mana ya? Sekarang kan kita sudah ketahui Pak Arbain tadi menjelaskan bahwa dilaksanakan setiap hari Rabu terakhir di bulan Syafar. Nah, cara masyarakat dulu menentukan pelaksanaan tradisi ini itu seperti apa Pak Arbain? Ini menarik sekali. Iya kan mereka luar biasa sekali ya orang-orang tua. Iya benar orang-orang tua kita dulu. Belum ada kalender nasional. Benar mereka cuma menentukan dari arah bulan bintang seperti itu ya luar biasa ya. Luar biasa zaman dulu sudah modern sebenarnya mereka sudah memiliki ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan itu kalau kita terjemahkan di saat ini mereka otodidak. Jadi mereka melihat dari unsur-unsur yang ada di alam. Ya. Misalnya dari matahari, dari bulan, angin, terus kemudian suara-suara alam. Itulah yang jadi penanda mereka untuk mengetahui pergeseran atau perubahan hari, tanggal maupun bulan. Jadi mereka kayaknya mereka kalau mohon izin nih menyampaikan, kayaknya mereka lebih bijak untuk mengetahui bulan. Misalnya betul. Bulan Hijriah ya. Kalau ya, katakan ini Hijriah berkaitan dengan Hijriah ya. Biasa kadang-kadang kalau kami masyarakat Tidung orang-orang tua dulu itu, hari ini sudah hari pertama bulan puasa gitu ya kan. Ya. Mereka lebih tahu dibandingkan kalau di mohon izin ini ya, di pemerintahan itu kadang-kadang berdebat. Berdebat dulu. Ya kan Bang, kalau kita lihat di televisi berdebat. Tetapi zaman dulu mereka sudah tahu pasti. Ini mereka melihat bulan mulai terbit ekornya sampai terakhir itu mereka sudah bisa menghitung. Iya betul. Bahkan kalau kita membaca buku-buku sejarah ya Pak Arbain itu bahkan pada saat mereka menentukan bulan tahun ini itu bisa terjangkau ke 5 tahun akan datang. Luar biasa sekali. Mereka lebih luar biasa berbicara dengan alam. Kayaknya mereka ada konektivitasnya dengan alam lingkungan mereka berada. Jadi kalau untuk menetapkan pelaksanaan Beju Safar ini tentu dengan
seperti yang sudah disampaikan tadi, mereka menghitung bulan dengan alam, dengan cara mereka sendiri zaman dulu. Iya. Kemudian mereka juga bermusyawarah dengan tokoh-tokoh agama, tokoh adat. Iya, betul. Jadi untuk menentukan kapan ini kita laksanakan. Jadi mereka juga ada kebersamaan, ada mereka juga diskusi untuk menetapkan, oh ini besok kita sudah melaksanakan. Tapi biasanya sebelum mereka melaksanakan di sungai, di laut, Rabu sebelumnya mereka sudah di masjid. Ya begitu kan Bang? Mereka laksanakan dulu di masjid untuk pembacaan doa, iringan-iringan dan doa-doa dan sebagainya di masjid. Kemudian minggu depan hari Rabu terakhir itu baru mereka laksanakan di laut atau di pinggir sungai. Jadi kenapa Indonesia itu sangat kental dengan gotong royong dan juga musyawarahnya? Karena memang nenek moyang kita dari dulu selalu menerapkan itu. Mereka sudah lakukan. Iya betul. Lakukan. Luar biasa sekali. Nah jadi bagaimana dulu masyarakat Tidung menentukan waktu pelaksanaan yang ditetapkan pada saat ini, yaitu setiap hari Rabu terakhir di bulan Syafar itu ditentukan dari bintang, bulan dan juga koneksinya dengan alam. Wah luar biasa sekali. Biasa, benar sekali ya. Modern sudah. Modern. Padahal dulu itu kalau kita mengacu pada alat-alat teknologi modern itu belum ada sama sekali. Cuman kecerdasan mereka seperti yang kita tidak mengira, kecerdasan mereka itu luar biasa. Luar biasa. Dengan alam-alam aja, dengan tanda-tanda yang dikeluarkan oleh alam, diberikan oleh alam, betul. Mereka sudah tahu. Iya, luar biasa. Nah, Pak Herisan, apakah tradisi ini pernah diangkat ke tingkat provinsi atau nasional sebagai event budaya? Kalau ibaratnya diangkat, maksudnya dijadikan event, pernah. Tapi kalau untuk Muri juga sudah pernah. Wah. Karena pernah. Tahun berapa itu? Irau Tidung Borneo yang pertama kelihatannya, yang kedua kalau nggak salah di KTT. Nah, di KTT. Tahun 2024, kalau nggak salah 2024 kemarin itu mengangkat tradisi Bejo Sapar yaitu Imbiuku. Imbiuku itu ketupat. Oh, Ibiuku. Ya, Ibiuku namanya. Nah, ini namanya. Nah, ini pemirsa juga ini salah satu Ibiuku ketupat yang biasa dibuat dan itu dikompetisikan di masing-masing perkampungan. Wah, luar biasa. Jadi masing-masing RT. Nah, itu ketupat laki-laki apa perempuan itu? Kalau ini laki-laki. Kalau dia agak besar, dia itu laki-laki. Kebalik. Nah, ini agak besar. Iya. Ya, tadi kan awal besar, dijelaskan sama Pak Arbain, katanya itu ketupatnya ada dua bentuk. Yang kecil itu perempuan, yang besar itu laki-laki. Nah, kalau ini ini sudah termasuk laki-laki dan perempuan. Nah, jadi ini kenapa kami mendokumentasikan karena yang itu tadi yang saya katakan. Esensinya kita memang banyak sebenarnya yang harus kita angkat. Kayak Imbiuku ini kan satu rangkaian dari apa saja yang masuk dalam tradisi Bejo Sapar. Salah satunya adalah ketupat. Kemudian ada salamun. Nah, ini salamun. Ini yang namanya salamun yang ditulis di daun kelapa muda. Oh iya, jadi ada tulisan bahasa Arab dan itu diikat di kepala. Nah, pada saat di sungai atau di laut, di pinggir sungai atau di laut. Nah, jadi maknanya yaitu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Sang Pencipta. Kita bermohon, kita niatkan bahwa segala apa yang ada pada diri kita itu semuanya hilang. Jadi kita niatkan. Jadi kenapa filosofinya di air? Ya mungkin lewat air itu bisa gugur semua, membersihkan kotoran betul. Pada diri kita sendiri. Artinya mensucikan, toharoh katanya orang. Nah, kemudian kalau kita berbicara di Nunukan, apakah ini di-eventkan? Ini sebenarnya tidak di-eventkan. Nah, ini juga yang tahun 2021 bahkan ini saya perkenalkan, ini Ketua FKWT Kabupaten Nunukan, Bapak Haji Hanapia. Oh, ini masih zaman Covid kan ya, itu pakai masker. Dan ini kami hadir bersama tokoh-tokoh masyarakat, seluruh warga masyarakat. Bisa jelas diperlihatkan ke kamera? Boleh.
seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Kita fokuskan di halaman Balai Adat. Dan langsung kita praktekkan mandi, baju saparnya juga di Binusan. Di Binusan. Luar biasa. Pada saat itu. Nah mungkin pemirsa juga pendengar RRI bisa melihat ya di layar monitor. Nah kemudian ada lagi ini. Nah kalau ini adalah dokumen dari kegiatan aktivitas masyarakat di Pagun Tanjung Batu, Sungai Bilal. Sungai Bilal. Ini doa. Doa. Nah, jadi doanya itu setelah tadi ada beberapa ritual yang tadi kita panjatkan, jadi kita berdoa bersama. Iya betul. Jadi kita meminta bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala bentuk penyakit, segala bentuk bencana, betul. Ataupun isyarat lewat mimpi, kemudian itu bisa hilang. Jadi ada semangat gotong royong yang ditanamkan memang dari leluhur kita bahwa ya termasuk tadi Imbiuku itu kalau kita pikir kemarin yang di KTT ada 66.000 Imbiuku yang terbuat. 66.000 yang dibuat. Mungkin teman-teman boleh searching di Google dan bahkan itu sudah masuk MURI. Wah, luar dan biasa. dicatat oleh Bupati Tanah Tidung yaitu Pak Ibrahim Ali. Ini yang luar biasa. Luar biasa. Karena beliau juga sebagai ketua FKWT Borneo. Ya, seluruh ya, Kalimantan. Kalimantan. Wah, luar biasa makanya, sekali pemirsa RRI. Di situ kami mengambil itibar bahwa orang Tidung itu harus bersatu lewat kegiatan-kegiatan seperti budaya. Betul. Karena lewat budaya itu mudah kita mengenal dan mudah kita selalu sharing, selalu bertemu. Sebenarnya budaya dan juga olahraga itu adalah pemersatu. Iya, betul. Siap. Nah, ini ada lagi ini foto masih yang banyak. Enggak, ini hanya dokumen-dokumen ini yang terbaru. Jadi kami setiap hadir, jadi bukan bilang orang kok hanya omong doang. Jadi kami mendokumentasikan. Jadi bukan hanya kami print out begini, tetapi kami juga buat bisa Google Sheets-nya. Jelas ke kamera. Kita ini pada saat tahun 2025. Berarti yang baru-baru. tahun ini. Iya. Ya. Jadi kita fokuskan kebetulan saya dengan Pak Arba ini berbeda RT. Jadi RT-nya beliau ini di sungainya Sungai Bilal. Oh, sungainya Sungai Bilal. Pusatnya. Oh, pusatnya. Nah, kalau saya Harrison di pinggir lautnya sungai. Di pinggir lautnya sungai ya. Pinggir lautnya. Jadi bibir-bibirnya sungai itu ya muaranya di laut semua. Jadi kita duduk bersama bahwa ya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Arba Rabu ini adalah Rabu terakhir. Jadi konteksnya ya bahwa apa yang kita inginkan itu semoga bisa terwujud dan bisa dihindari. Yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah Pak Harrison kan dari foto pertama melalui dengan prosesinya, kemudian makanannya yang harus dibawa oleh warga, kemudian ada juga perlengkapan yang disiapkan oleh setiap rumah atau setiap kartu keluarga. Nah dari tahun ke tahun, dari foto 2021, kemudian 2022 sampai dengan 2025 tahun ini. Nah Pak Harrison, dalam konteks pelestarian nih kalau kita berbicara, sejauh mana peran pemerintah daerah mendukung kegiatan budaya seperti Mandi Sapar ini? Kalau untuk di Beju Sapar sejauh saya melihat malah kemunduran ya, tapi mudah-mudahan di tahun 2025 dan kita akan berhadap lagi dengan tahun 2026 dan seterusnya kita menginginkan itu menjadi kalender Dinas Pariwisata. Apalagi sekarang kepala dinasnya adalah koordinator lembaga adat langsung. Betul. Jadi ada peran dan kami dari tim akan nanti berkunjung bersilaturahmi kepada beliau. Kalau bisa itu kita perdakan. Betul. Termasuk bahasa daerah sebagai bahasa kearifan lokal kita. Kebetulan Kamus Tidung itu sudah terbit tahun ini kerjasama dengan Balai Bahasa Kalimantan Timur dan semoga juga langsung terbit buku cerita. Wah luar biasa sekali. Ya, termasuk buku pengembangan kearifan lokal ya salah satunya Beju Sapar nanti juga ikut hadir
di launching Ya, buku kita. itulah di awal tadi saya menegaskan pemirsa bahwa semoga tahun ini tuh ada perubahannya. Nah, saya ke Mas Ardi nih ya. Iya. Dari sisi seni pertunjukan. Bagaimana cara menampilkan budaya tradisional agar tetap menarik bagi generasi muda? Ya tahulah ya, generasi dulu dan sama generasi sekarang berbeda. Jadi harus bisa dikemas supaya mereka bisa menerima dan juga bisa mengerti. Ya itu sebenarnya cukup menguras tenaga lah kalau masalah apa. Itu sudah pasti udah ya. pasti ya. Apalagi anak-anak sekarang kan tergantung gadget juga kan setiap hari kesehariannya. Mungkin ada beberapa anak-anak muda itu ada yang suka seni, tapi cuman sebentar aja. Jadi mungkin kami dari Sanggar Busak Malay kadang ada waktu-waktu untuk melakukan kegiatan seperti mengajari anak-anak berjepen. Nah, itu kami ada kelas. Ada kelasnya. Iya, jadi kelas. Nah, jadi untuk menarik anak-anak muda tersebut, kadang kami setiap ada event, kami libatkan. Oh, seperti Irau pertama 2019 ya. Ya, itu anak-anak SD mungkin kita ya hampir semua kita ambil, terus kita ajarkan tarian khas kolosal dari suku Tidung. Alhamdulillah mereka semangat. Iya. Jadi diambil dari SD. Iya, dari SD, SMP, SMK bisa jadi ya juga. Tingkat SMA. Ya. Oh iya luar biasa. Jadi untuk kalau mau dibilang menarik ya harus ada itu motivasi anak-anak yang mau ikut berkegiatan. Iya, jadi Sanggar Busak Malay ini juga memiliki program pembinaan untuk anak-anak dan remaja ya agar mengenal tradisi lokal. Iya, kalau untuk masalah itu pembinaan. mungkin pembinaan kami masih terkendala di tempat latihan, Kak. Oh. Iya. Kami dalam melakukan agenda kegiatan atau latihan itu kami cuman ada tanah seberapa petak. Satu bidang. Ya, satu bidang aja. Nah, kita ajari di situ aja. Itu pun kita ajarinya kayak misalnya ini hari 15 orang. Nah, besok selanjutnya 15 orang. Gitu-gitu aja, enggak semua. Ya. Jadi berkelas. Berarti ini terkendala masalah fasilitas. Ya, fasilitas. Oh iya. Semoga dengan adanya program obrolan budaya ini ya bisa dilihat pemerintah, bisa dapat bantuan. Mereka butuh gedung, Pak. Iya, ngomong dong, Mas Ardi. Apalagi kemarin alhamdulillah kita juga didukung oleh dari sekolah di bawah di RSD tempat latihan di halaman aja ya. Oh, halaman. Ya, kita di halaman sekolah aja. Wah, ya kalau punya gedung sendiri itu pasti pembinaannya lebih lagi ya. Iya, lebih. Kita terkendala cuman di tempat itu aja sih. Iya, betul, fasilitas. Ya, fasilitas. Mereka butuh gedung untuk latihannya, untuk pembinaan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, baik pemirsa dan juga penonton RRI Net, RRI Nunukan. Kita masih membahas sejarah Mandi Safar dari warisan leluhur hingga budaya kekinian. Tentu saja ada perbedaan ya dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, saya ke Pak Arbain lagi nih selaku budayawan Tidung. Dalam pandangan budaya Tidung nih Pak Arbain, apa hubungan antara Mandi Safar dan juga nilai-nilai keagamaan? Baik, terima kasih Mbak.
Kalau kita melihat zaman dulu kan masyarakat Tidung ini kita katakan belum beragama gitu ya. Iya, Nah, betul. kemudian setelah Islam masuk tentunya pergeseran-pergeseran itu sudah mulai terjadi di masyarakat suku Tidung. Jadi rata-rata masyarakat suku Tidung yang berada di pesisir itu adalah Muslim. Nah, kemudian apa kaitannya dengan Bejo Sapar ini? Tentu ada. Karena di situ ada istilahnya doa. Ada doa yang mana doa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari bala. Kemudian di situ ada yang terkandung di dalamnya juga ada membersihkan diri. Membersihkan diri, bersuci. Diri, ya bersuci di situ. Jadi segala apa yang kita lakukan dengan tolak bala tadi itu ada kaitannya dengan agama. Karena doanya kita meminta sama Sang Kuasa agar kita dijauhkan dari segala macam penyakit yang ada di muka bumi. Apapun penyakitnya, bukan hanya istilahnya katakanlah penyakit hitam tadi, apapun. Karena seperti yang disampaikan Bang Harrison tadi, itu adalah bulan Syafar itu adalah bulan panas. Jadi kami masyarakat Tidung anak-anak hati-hati. Anak-anak hati-hati ya. Nanti ini bulan panas nih. Nanti kalau ada kecelakaannya parah. Oh, bisa seperti meninggal. itu. Jadi orang manjat pohon juga dilarang. Jangan manjat pohon ini bulan Safar, nanti jatuh bisa ini. Iya. Itu larangan-larangan di bulan Safar itu adalah makanya dikatakan tadi bulan panas, bulan Safar itu. Jadi pada saat bulan itu kita harus hati-hati segala melakukan suatu pekerjaan. Dari 1 bulan itu memang harus Selama hati-hati. 1 bulan itu harus hati-hati. Jadi harus dilewati dengan hati-hati. Tidak boleh kita melakukan sesuatu hal karena disitulah terjadinya musibah-musibah atau bala-bala yang terjadi kepada kita kalau kita melakukan hal-hal di bulan itu, selama bulan itu. Iya, diyakini oleh masyarakat Tidung. Betul sekali. Gitu ya. Jadi selama bulan Safar itu harus hati-hati pemirsa juga penonton RRI Net ya. Nah, simbol-simbol budaya yang biasanya digunakan dalam prosesi mandi Safar ini seperti apa ini Pak Arbain? Tadi sebenarnya sudah ditunjukkan juga Iya, sama Bang Harrison. Pertama ya, kalau kita melihat simbol-simbol yang ada itu tentu kegiatan itu dilaksanakan di sungai. Ada air, harus ada air. Harus ada air. Nah, tuh. Terus kemudian ada juga tadi makanan-makanan yang dikemas dalam membuyuku, kami bilang itu ketupat. Membuyuku kalau kami bilang bahasa Tidungnya itu membuyuku. Dan itu adalah makanan tradisional suku Tidung. Masyarakat suku Tidung. Betul. Benar sekali. Kemudian selain itu ada juga kita lihat tadi itu ada salamun. Salam, iya. Yang tulisan Arab yang ditulis di pelepah Daun pisang, daun kelapa. Daun kelapa muda. Kemudian di situ ada larungan, melarung. Melarung. Iya, ada tampi, ada daun keladi, ada makan semua bahan-bahan makanan yang ada di dapur itu dilarungkan di sungai. Dihanyutkan ya. Dihanyutkan. Tapi sungai di Nunukan ini memang masih digunakan dengan baik. Maksudnya mereka masih bisa digunakan dengan baik gitu Pak. Ya, biasanya hari-hari yang kita nanti itu biasanya ada air pasang. Jadi anak-anak air pasang untuk mandi semua. Oh, Anak-anak terjun begitu bergembira dia mandi. Wah, Air payau kan ada air asin. berarti apa ya, seolah-olah alam juga merestui ya? Merestui ya. Oh, jadi setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar itu pasti air pasang. Wah, luar biasa sekali. Ya. Jadi kebetulan Bang Harrison itu di pinggir laut, mereka langsung ngambil di pinggir laut karena di sungai di Tanjung Batu nggak ada ya Pak. Nah, itu nggak ada, jadi mereka ngambil di pinggir. Tapi intinya harus berada di sungai karena itu semuanya dihanyutkan di air semua bala-bala yang ada di dalam diri kita. Maupun di rumah kita. Nah, di rumah itu juga harus dibersihkan sebenarnya. Oh iya, mohon maaf nih Pak Arbain, yang saya mau tanyakan, kan kita cuma taunya di hari Rabu terakhir bulan Safar. Boleh. Waktunya nih Pak, apakah pagi, siang, sore atau malam hari Pak? Itu yang dari tadi yang saya mau tanyakan nih. Betul. Tadi juga lupa menyampaikan. Emang kita laksanakan biasanya sebelum matahari terbit sebenarnya sudah kita berduyun. Wah, berarti subuh-subuh ya pemirsa. Sebenarnya inti sakralnya itu subuh sebenarnya. Sebelum matahari sebelum matahari terbit, kita sudah berduyun-duyun sudah ke pinggir sungai. Wow. Jadi masih remang-remang, itu sudah berduyun-duyun. Karena sudah pengaruh karena sudah ada perubahan pergeseran, jadi dilaksanakan kadang-kadang mohon maaf nih, nunggu pejabat, nunggu ini. Oh iya. Nah, akhirnya jatuhlah jam 7, jam 8. Iya. Nah, sebenarnya inti sakralnya itu, yang sakralnya ya, sakralnya sebelum matahari terbit. Berarti jam 6. Nah, karena ini Pas. Nah, pas.
Tapi karena ini sudah wisata Ya, budaya, religi. sudah mulai bergeser. Tadinya jam 6 sudah jadi jam 7. 7, ya. Tapi sebenarnya mungkin pada pelaksanaan Beju Sapar selanjutnya memang harus ditetapkan di jam 6 aja lah Pak Arba'in ya. Iya, itu juga memang harus kita ada. Yang namanya dengan warisan adat-adat. sejarah, warisan budaya dari nenek moyang, janganlah dirubah-rubah jamnya. Kalau kami zaman-zaman dulu tuh sudah matahari belum ada tuh, maksudnya belum terbit matahari sudah kita berduyun-duyun ke pinggir sungai. Nah, pada pelaksanaan Beju Sapar selanjutnya, insya Allah kalau kita panjang umur tahun selanjutnya diundang dong RRI Pak. Tentu, RRI pasti. Nunukan diundang ya Pak ya. Insya Allah pasti itu pasti. Iya. Nah, saya ke Pak Harrison lagi nih ya. Nah, Pak Harrison, bagaimana partisipasi masyarakat? Kalau tadi kan saya bertanya tentang dukungan dari pemerintah daerah. Nah, partisipasi masyarakat khususnya generasi muda dalam kegiatan Mandi Sapar setiap tahun ini apakah banyak diikuti oleh generasi muda atau malah condong cuma orang-orang tua saja nih yang ikut? Seperti apa nih Pak Harrison? Iya. Kalau untuk menanyakan siapa yang terlibat, semuanya terlibat. Ya. Jadi tidak ada yang mendominasi, baik itu kalangan tua, kalangan muda atau anak-anak. Kayaknya sejauh saya sudah mendiami di Nunukan, itu semua kalangan ada. Jadi bahkan biasa ada beberapa satu sekolah seperti di Sebatik. Ini yang selalu dikeluhkan oleh beberapa masyarakat ya, khususnya di dalam tanda kutip yang mungkin belum mengetahui esensi daripada Beju Sapar. Bahkan mereka itu tidak menginginkan adanya Beju Sapar. Apa sih anunya Beju Sapar? Iya, bahkan, apa sih maknanya? Nah, apa maknanya? Nah, melalui dengan kegiatan yang setiap di kampung-kampung itu sudah mulai dari mulut ke mulut, ibaratnya kita ngambilnya dari titik dari rukun tetangganya, ketua RT-nya lah yang menyampaikan. Iya. Jadi nanti memang makanya saya katakan di awal tadi kita perlu ada peraturan daerah yang memang mengatur terkait tentang adat istiadat budaya Tidung di Nunukan. Termasuk salah satunya tadi adalah tradisi Beju Sapar. Betul. Dan sebenarnya Nunukan dulu pernah mengadakan di Tanjung Batu, saya masih ingat di tahun 2008 kalau tidak salah. Ya Pak Arba'innya. Karena juga yang banyak terlibat di sana adalah teman-teman dari Sanggar Tari Badewa. Oh ya. Nah, Badewa itu kan sudah pernah mengangkat sebagai bagian dari tarian dari Beju Sapar, dan itu sudah go internasional. Wah, bahkan. luar biasa sekali. Beliau sebagai penggagas luar ini biasa. yang kita hadir pada hari ini sudah bentuk perhatian kita. Masyarakat sebenarnya sudah secara gotong royong mengkampanyekan, menggaungkan ke seluruh masyarakat, tetapi tinggal dari peraturan daerahnya saja. Iya, betul. Saya pikir kalau masyarakat bukan hanya kalangan dari kami ya, dari yang mulai pemerhati budaya, budayawan ataupun yang suka dengan seni budaya, pasti saya yakin masyarakat kalau ibaratnya pesan atau bebilin dari orang-orang tua, itu yang kita pegang. Karena dari orang tua lah kita ada. Betul. Nah, jadi kita nih mewarisi apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita. Nah, apakah ada bentuk kolaborasi dengan sekolah-sekolah atau komunitas budaya untuk memperkaya kegiatan Mandi Sapar? Ini kan ada juga nih sanggar seni nih. Sanggar seni, nah, iya. apa ada juga selain itu tadi yang di? Oke. Makanya saya bilang saya berangkat dari aktivitas yang sudah terjadi dan sudah ada di Nunukan, dan itu tidak dipertahankan oleh pemerintah daerah karena tadi satu esensi dari pentingnya Beju Sapar. Yang kedua harus ada peraturan daerah yang harus ditetapkan.
Saya pikir semua punya stakeholder yang ada sudah mendukung. Sanggar Tari juga sudah mulai dengan semangatnya. Masyarakat juga sudah termotivasi yang tadinya belum tahu belajar membuat imbiuku atau ketupat itu. Iya, betul. Jadi orang sudah mulai menggali. Bahkan kami mudah-mudahan umur panjang 2026 nanti kami undang juga RRI ya. Oh harus. Termasuk seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan. Harus PA kami tolong ya dicatat ya. Kita akan mencoba berkolaborasi dengan komunitas perempuan Tidung, sudah ada di Nunukan. Kemudian beberapa sanggar-sanggar tari. Kalau perlu nanti kami akan duduk bersama dari tim pengembang akan menyampaikan informasi ini kepada kadis yang baru yang saja dilantik. Betul. Supaya ini secepatnya kita action di 2026 kita sudah eksekusi dan seterusnya. Karena ini sudah akhir tahun loh. Iya. Jadi tidak terasa kalau umur panjang itu kita akan masuk ke bulan awal tahun 2026. Iya. Jadi satu mungkin Mbak yang mungkin menjadi kendala di pemerintah kita biasa di stakeholder ini adalah anggaran. Saya berpikir begini, sebenarnya bukan masalah anggaran yang kita ini kan, tetapi bagaimana menggerakkan masyarakat untuk bisa bergotong royong. Ya, karena tadi terbangun dari aktivitas ini masyarakat bisa lebih semangat. Jadi dari dulu sampai dengan sekarang tradisi Beju Safar ini memang merupakan gotong royong dari masyarakat Tidung itu sendiri. Tidak ada keterlibatan anggaran dari pemerintah daerah. Tapi sebenarnya kalau ini dikembangkan ini bisa menjadi seperti yang di awal tadi dijelaskan. Salah satu wisata tak benda. Boleh. Betul ya. Nah pemirsa juga pendengar RRI tidak terasa ya waktunya kini kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi sebagai closing statement saya memberikan kesempatan kepada Pak Arbain, kemudian Bang Harrison dan juga Bang Ardi nih. Apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat yang mendengarkan obrolan budaya kita kali ini? Silahkan. Pesan saya terakhir, cintai budaya sendiri, pahami maknanya, lestarikan Beju Safar. Iya. Ini ada ini catatan. Pantun. Mau pantun. Iya, silakan Pak Arbain. Harus dong ya. Budaya Melayu. Ya gitu. biasa pantun selalu saya selipkan di dalam setiap dialog-dialog. Kalau obrolan tidak apa-apa Pak, apalagi ini budaya nih Pak. Sedikit ya. Iya siap. Nyontek ya nggak apa-apa ya. Jadi kami harus bilang cakep ini. harus wajib ya. Oh iya oke. Bais. Langit senja mulai berwarna. Bais. Suara ombak tenang berirama. Baik. Warisan Tidung terus dijaga lewat obrolan budaya kita bersama. Baik. Nah silakan Bang Harrison yang ingin disampaikan 1 menit Bang. Iya, untuk Beju Safar sesuai dengan agenda kita di program FKWT. Khususnya Kabupaten Nunukan dan akan kami juga minta support dari Ketua FKWT Borneo, Ketua Umum, dalam hal ini Bapak Ibrahim Ali SP selaku Bupati KTT, silakan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Mari kita membumikan budaya, salah satunya Beju Safar sebagai agenda rutin di masyarakat Tidung. Wah luar biasa sekali. Nah baiklah pendengar RRI Nunukan dimanapun siaran kami dapat diterima dari perbincangan kali ini kita belajar bahwa tradisi bukan sekedar masa lalu melainkan identitas yang memperkuat masa depan. Dan sebelum kami tutup ada yang ingin disampaikan Bang Ardi? Ya untuk penutup, saya cuma mau kasih pesan untuk anak-anak muda. Betul. Cintailah seni dan budayamu serta berkreasi dan lestarikanlah. Itu aja sih. Luar biasa.
Ya, tradisi mandi safar menjadi bukti bahwa masyarakat Tidung mampu menjaga nilai-nilai leluhur di tengah perubahan zaman. Nilai kebersamaan, spiritual, dan rasa syukur yang patut kita teladani. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber, ada Bapak Arba'in SPD, budayawan Tidung, kemudian ada Bapak Harrison SPD, Sekretaris FKWT Kabupaten Nunukan, dan juga ada Bang Ardiansyah, anggota Sanggar Tari Busak Malay Nunukan. Terima kasih kebersamaannya bersama RRI Nunukan kali ini. Semoga obrolan budaya kita menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mencintai, menjaga, dan mewariskan budaya daerah sebagai kekuatan bangsa. Saya Rahmi Arifudin pamit undur diri dari obrolan budaya kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap semangat berkarya, karena dari perbatasan kita menjaga jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.